kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anakku. Yo, what's up bro, balik lagi bareng gue Irfan Jayani. Dan pada sore hari ini teman-teman, gue sedang berada di rumah Jenderal Ahmad Nasution cuy. Kalian bisa lihat ya, di sana ada patung dari Jenderal Nasution. Itulah ya, gimana ceritanya, seperti apa keseruannya, gue explore di dalam. Kita langsung masuk aja cuy, let's go. Oke teman-teman, ya kalian bisa lihat ya, di situ ada patung dari Pak Nasution. Nanti kita akan masuk ke sini. Cuman kita langsung ke samping dulu cuy. Dan kalian bisa lihat ya, atapnya di sana ada CCTV-nya teman-teman. Wow, gokil. Dan di situ juga banyak apa tuh? Kayak menceritakan sejarah. Cuman kita nggak fokus ke sana. Kita langsung ke sini nih teman-teman. Ini adalah pos dari penjaga di rumah Jenderal Nasution. Dan kalian bisa lihat ya, ini adalah pasukan Cakrabirawa yang datang ke bagian pos dan menanyakan kepada Pierre Tendean di mana Jenderal Nasution. Dan yang lebih salutnya lagi sama Pierre Tendean ini, beliau mengatakan bahwa beliau adalah Jenderal Nasution, yang akhirnya beliau dibawa ke lubang buaya teman-teman. Wow. Oke, kita langsung ke bagian belakang sini. Di sini juga ada, nah ini dia nih, penculikan Pierre Tendean. Diorama ini menggambarkan suasana penculikan oleh pasukan Cakrabirawa dalam peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 4.25. Oke. Dan kayaknya itu serempak ya dilakukan ya, karena Jenderal Ahmad Yani pun disergapnya sekitar jam segitu. Assalamualaikum. Wow men, ini lumayan gelap ya. Dan di sini ada Bandung Lautan Api. Ini kita baca dulu ya. Ketika Kolonel Ahmad Nasution menjabat Panglima Divisi 3 Priangan, beliau memimpin pertempuran melawan sekutu yang datang ke Bandung di bawah pimpinan Brigjen McDonald dengan kekuatan 1 brigade yang didukung pesawat tempur dan tank. Pasukan sekutu menyerang dengan menghujani bom dan rentetan senjata mesin ke arah pasukan Divisi 3. Gempuran sekutu mendapat perlawanan yang sangat heroik dari pasukan Divisi 3. Puncak pertempuran tersebut pada tanggal 24 Maret 1946 dilaksanakan pembumihangusan kota Bandung agar tidak dikuasai musuh. Pertempuran tersebut kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Oke, dan ini adalah replikanya nih teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, ini adalah beberapa pasukan yang sedang melakukan pertempuran. Oke, jalan lagi ke sini, dan di sini adalah Hijrah Siliwangi. Tuh. Wow, ini juga ada replika mobil nih. Tuh, untuk mengangkut pasukan. Dan di situ ada penyerahan apa tuh ya? Wah, nggak tahu deh. Dan ini kayaknya di pinggir pantai, karena di situ adalah laut lepas tuh. Coba kita baca dulu deh. Diorama ini menggambarkan ketaatan Panglima Siliwangi Kolonel Ahmad Nasution atas hasil perjanjian Rinfield pada tanggal 17 Januari 1948 yang isinya antara lain wilayah RI meliputi Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut, maka pasukan Siliwangi yang berada di kantong-kantong pertahanan di Jawa Barat harus meninggalkan wilayahnya menuju Jawa Tengah dan menggunakan truk, kereta api, dan kapal laut. Panglima Divisi Siliwangi Kolonel Ahmad Nasution memimpin hijrah dengan menggunakan kendaraan darat dari Bandung ke Cirebon, kemudian kapal laut menuju Rembang, Jawa Timur.
terus ke Yogyakarta melalui darat. Di sini ada MBKD di Kepurun. Wow, ini gue nggak tahu ini apa ya. Dan di sini ada, oke, nggak paham. Jadi kita baca dulu. Ketika Belanda melancarkan agresi militer. Oke. Dan yang terakhir di sini adalah sidang MPRS. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat ya. Ini gambaran dimana sepertinya ini gedung DPR, cuy. Iya, di situ di tengah tuh ada Pak Jenderal Nasution kayaknya tuh, Ketua MPRS. Iya, karena ketika beliau selamat dari penculikan atau gerakan G30 SPKI, beliau menjabat menjadi Ketua MPRS. Dan di sini ada, oh ini mirip Pak Soeharto nih teman-teman, yang iya kan, sepertinya sedang dilantik. Ini seperti pelantikan presiden mungkin. Dan ini kayaknya Bung Hatta nggak sih? Kayak mirip Bung Hatta deh, yang baju putih. Oke, kita baca deh. Sidang MPRS diorama ini menggambarkan ketika Jenderal Ahmad Nasution menjabat sebagai Ketua MPRS sedang melantik Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden RI pada tanggal 12 Maret 1967. Oke, benar, ini adalah diorama pelantikan Pak Soeharto menjadi presiden. Oke teman-teman, kita keluar dari ruangan ini, cuy. Oke, kita keluar dari ruangan ini dan kita langsung menuju ke rumah Jenderal Ahmad Nasution. Gimana keseruannya? Kita langsung masuk aja, cuy. Let's go. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita langsung explore ke dalam, cuy. Wow, rumah Jenderal Besar Dr. Andes Ahmad Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan ini adalah ruang tamunya, teman-teman. Iya. Kalian bisa lihat di sini ada tulisannya meja dan kursi tamu Jenderal Nasution. Oke, ini kayaknya masih untuk tamu umum kayaknya, teman-teman. Dan di sini ada patungnya nih, patung Jenderal Besar Nasution. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan tepat di hadapan gue ini adalah replika atau patung lilin dari Jenderal Nasution sepertinya, teman-teman. Iya, ini adalah merupakan tempat di mana Jenderal Nasution setelah selamat dari kejadian penyergapan atau penculikan yang dilakukan oleh Cakrabirawa. Dan beliau sempat menulis beberapa buku di meja ini, teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi. Dan di sebelah sini adalah ruang tamu khusus nih kayaknya nih. Ya kan, ini adalah pintu yang tadi dari depan. Jadi ketika ada tamu spesial yang berkunjung ke rumah Jenderal Nasution, ini akan disambut di sini. Dan yang pernah duduk di ruang tamu ini salah satunya adalah Bung Karno dan juga kerajaan dari Arab Saudi. Wow, gokil ya. Dan ini adalah merupakan sofa asli ketika di zaman tersebut. Astagfirullahaladzim. Dan di depan gue ini adalah patung dari pasukan Cakrabirawa, teman-teman. Kelihatan gak sih? Nih. Tuh. Wow. Kamu kenapa tega-teganya? Aduh, ya Allah. Dan di sini juga ada patung apa? Foto dari Pak Soeharto ya. Iya, ada patung Pak Soeharto juga, teman-teman, di sini. Dan di sini ada foto dari ada Pak Prabowo juga tuh waktu masih muda kayaknya. Wow. Dan di sini ada kamar tidur nih. Di sini juga ada ruang senjata. Tapi dulu ini merupakan
kamar dari kakak Ade Irma atau anak dari Jenderal Nasution, dan sekarang sudah diperuntukkan untuk ruang senjata. Senjata yang digunakan untuk menembak Ade Irma, tuh kelihatan nggak? Wah, astagfirullah, gue gak kebayang ya ketika kejadian saat itu. Senjata-senjata tradisional, kenang-kenangan dari berbagai daerah Indonesia. Oke, ini adalah keris-keris. Ini kayaknya sih toilet ya. Ah iya, ini bener toilet. Oke, gue gak perlu masuk. Tapi ada peti cuy. Penasaran gue. Astagfirullah. Oke, kenapa gue berani buka? Karena memang tadi gue sudah sempat izin dan menanyakan. Kata penjaga tidak ada yang dikecualikan untuk gue explore, jadi semua yang ada di rumah ini boleh gue explore. Berbagai senjata api koleksi Jenderal Ahmad Nasution. Oke, ini milik dari Jenderal Ahmad Nasution. Dan di sini adalah kamar pribadi dari Jenderal Nasution, teman-teman. Dan ini adalah ketika pasukan Cakrabirawa mendobrak pintu dari kamar Pak Nas. Assalamualaikum. Wow, dan ini adalah merupakan beberapa lubang dari tembakan yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa, cuy. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan posisi saat ini gue sedang ditodongkan senjata oleh pasukan Cakrabirawa. Nih, gak kebayang gue ketika kejadian saat itu. Jadi ketika saat penyergapan itu terjadi di ruangan ini, Ibu Nasution tuh menahan pintu ini dari dobrakan pasukan Cakrabirawa, cuy. Dan untungnya Ibu Nasution itu nahan pintu yang di sebelah sini. Kebayang kalau misalkan Ibu Nas nahannya di pintu sebelah sini, cuy. Karena di pintu sebelah sini banyak banget lubang bekas tembakan. Kemungkinan juga Ibu Nas bisa tertembak kalau menahan pintu dari sebelah sini. Kaget gue. Yaudah lah, kita lanjutin lagi explore, cuy. Let's go. Ya, kalian bisa bayangin ya ketika saat penyergapan itu terjadi yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa. Kalian bisa lihat nih kuda-kuda yang diambil oleh salah satu pasukan Cakrabirawa. Kakinya seperti mendobrak pintu dari kamar Pak Jenderal Nasution. Dan di sini ada kursi goyang dan ada kursi roda juga, teman-teman, di sini. Tapi gue nggak tahu ini milik dari Pak Nas atau dari Bu Nas. Ya entahlah. Yang jelas di sini ada kamar tidur atau kasur tidur. Dan ini sepertinya adalah tempat untuk bersantai nih untuk Pak Nas tidur-tiduran selain di kasur. Kaos oblong dan sarung yang sering dipakai Pak Jenderal Nasution. Oke. Ini adalah salah satu yang sering dipakai. Dan ketika penyergapan itu terjadi, yang di ruang kamar tidur ini, Ibu Nas langsung menyuruh Pak Nas untuk keluar dari kamar ini melalui pintu ini, karena pintu ini tuh terconnecting dengan kamar sebelah. Yang mana saat itu kejadian di ruang sebelah sini ada ibu dari Pak Nasution yang sedang menginap di rumah ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim, gue langsung kebayang ketika saat itu terjadi, cuy. Dan Pak Nasution lari melalui pintu sebelah sana. Dan ini adalah replika ketika beliau loncat ke tembok yang ada di belakang. Dan ketika saat itu terjadi, Pak Nas sempat melihat ke arah Ibu Nasution yang menggendong kakak Ade Irma yang sudah tertembak. Sumpah demi apapun ini gue ngomong lagi nahan sedih karena gue ngebayangin ketika saat itu terjadi, cuy. Anak sekecil ini harus
tertembak oleh kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa. Dan kalian bisa bayangin perasaan Pak Nasution ketika ingin melarikan diri dan melihat ke arah anak dan istrinya. Sorry banget teman-teman, gue kebawa emosi, sorry banget cuy. Oke, profesional Van, harus explore, nggak boleh terbawa emosi. Walaupun gue mau bagaimanapun menutupi, gue tetap terbawa emosi saat ini karena gue melihat langsung seperti apa replika yang dipertontonkan saat ini. Dan di sini ada baju seragam dari Pak Nas. Oke, kita coba ke pintu ini. Dikunci nggak ya? Oke, terbuka cuy. Jadi Pak Nas lari lewat sini dan ini adalah tembok di mana Pak Nasution melarikan diri atau dia meloncat dari rumah ini ke gedung sebelah, teman-teman. Gedung sebelah ini adalah kedubes dari Irak. Ya, kalian bisa lihat ya. Nih, ada keterangannya. Kelihatan nggak? Jenderal Nasution menyelamatkan diri dari upaya penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa G30 SPKI dengan cara melompat tembok pembatas rumah Pak Nasution dengan kedutaan Irak yang mengakibatkan pergelangan kaki kanan Pak Nas retak karena pas Pak Nas loncat ke gedung sebelah itu dia menginjak pot bunga. Astagfirullahaladzim. Dan Pak Nas setengah badannya sudah di sebelah sana, setengah badannya masih di bagian sini dan melihat anak dan istrinya di sebelah sini dengan menggendong anaknya. Dan di posisi gue saat ini berdiri adalah posisi di mana Ibu Nasution sedang menggendong Ade Irma sambil berkata, "Sudah, cepat lari, kamu yang dicari, kamu yang diincar." Oke, itu adalah bentuk rasa cinta dari sang istri untuk suaminya supaya suaminya selamat dari penyergapan yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa cuy. Dan Ibu Nas jalan ke sini melalui lorong-lorong kamar-kamar dari ajudan, dan Ibu Nas melihat dari arah sana ada banyak pasukan Cakrabirawa yang melihat ke arah Ibu Nasution di sini cuy. Kebayang gak sih ketika saat itu terjadi? Oke, kita lanjutin lagi explore cuy. Let's go. Iya teman-teman, ini merupakan kamar-kamar dari ajudan ketika saat itu. Dan Ibu Nas sempat berjalan di lorong ini dan melihat ke arah sana banyaknya pasukan Cakrabirawa yang melihat ke arah Ibu Nasution di sebelah sini teman-teman. Dan di sebelah sini ada mobil dari Pak Nasution kayaknya nih. Oh iya nih teman-teman, ini adalah mobil dari Pak Nasution ketika Pak Nasution di rumah ini tinggal. Ini ada mobilnya tuh, kelihatan nggak? Nggak bisa dibuka cuy. Oke, kita masuk lagi ke dalam deh. Kita lanjutin lagi. Kita masuk lagi ke dalam dari rumah Pak Jenderal Nasution. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluar lagi dari kamar ini dan kita menuju ke ruang tamu, ruang keluarga atau tempat dimana berkumpulnya keluarga dari Pak Nasution. Dan kalian bisa lihat ya, ada 5 pasukan Cakrabirawa yang menodongkan senjata
ke arah Ibu Nasution sambil menggendong kakak Ade Irma. Sebelum kita bahas posisi ini, kita coba masuk ke sini dulu. Ini adalah kamar dari Ade Irma. Assalamualaikum. Wow. Oke. Irma Suryani Nasution. Lahir tanggal 19 Februari 1960. Ini tanggalnya berdekatan sama tanggal lahir gue, 21 Februari. Ya Allah, Papa salah Ade. Ya Allah, sedih banget gue. Dan di sini merupakan barang-barang pribadi dari Ade Nasution. Ada sepatu, ada tas, dan ini adalah fotonya. Dan di situ ada boneka tuh. Ini adalah baju dan tongkat nih. Tuh. Milik dari Pak Jenderal, dan ini adalah pakaian dari Ade Irma. Dan di sini ada dipan dan tongkat yang pernah digunakan untuk merawat Jenderal Nasution. Oke. Dan di sini ada beberapa tongkat dan juga beberapa pakaian yang masih tersusun rapi sampai saat ini, teman-teman. Dan ini ada Ketua Umum Panitia, Panitia semua udah oke. Ya Allah, gue sedih banget sih ngelihat Ade Irma ini. Oke teman-teman, kita keluar lagi dari kamar ini, atau dari kamar Ade Irma, dan kita menuju ke ruang keluarga. Ya, dan gue sudah disambut oleh pasukan Cakrabirawa, cuy. Dan juga Ibu Nasution beserta Ade Irma. Dan di sini ada meja makan yang selalu digunakan untuk berkumpul dan makan bersama. Dan kemarin gue sempat nonton filmnya, di mana adegan ini pasukan Cakrabirawa melakukan pertanyaan seperti ini kurang lebih. Di mana Nasution? Dan jawaban Ibu Nasution adalah, beliau tidak ada di rumah sudah 4 hari. Beliau sedang di Bandung. Dan jawaban yang paling bikin gue sedih adalah Ibu Nasution bilang, kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anakku. Gue gak tahu ya perasaan seorang ibu seperti apa ketika anaknya terbunuh di depan mata kepalanya langsung. Gue gak bisa bayangin kejadian seperti itu, bagaimana perasaan Pak Nasution dan juga Ibu Nasution, teman-teman. Oke, lanjutin lagi explore cuy. Let's go. Oke teman-teman, kalian bisa bayangin ya seperti apa kejadian saat itu. Dan Ibu Nasution sebenarnya sempat ingin menggunakan telepon untuk meminta bantuan, cuy. Ya. Nah, di sini adalah teleponnya. Jadi Ibu Nasution ingin menelpon, cuman teleponnya sudah terputus. Gue coba mau bayangin dulu sebentar. Di posisi Ibu Nasution di sebelah sini. Nah, di sini ada replikanya, yang mana gue dihadapkan oleh 5 orang dari pasukan Cakrabirawa, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke. Dan ini adalah tuh, tertembak langsung di punggung sebelah sini. Oke, kita keluar dari ruang makan ini, teman-teman. Dan ini masih telepon asli, cuy. Ini masih telepon aslinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tega banget ya nembak anak kecil. Dan ini ada beberapa penghargaan dan piagam. Dan
Tuh, Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Dan di sini juga ada beberapa penghargaan lagi. Hai teman-teman, kayaknya hampir semua dari rumah Jenderal Nasution ini gue masukin. Jadi kayaknya vlog gue sampai sini aja cuy. Kayaknya vlog gue sampai sini aja teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya vlog gue sampai sini aja karena gue sudah mulai lelah, letih, lesu dan juga lunglai. Dan ditambah juga wajah gue sudah mulai penuh dengan air keringat cuy. By the way, satu lagi, jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya teman-teman. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oh ya, bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di rumah Jenderal Nasution. Jangan lupa bahagia cuy. Raos pisan euy.